Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 284 ada sebagian ayat itu yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya kepunyaan Allah atau milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dari potongan ayat itu memberikan penjelasan bagi kita bahwa sebenarnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah dan juga memang ciptaan Allah. Dan yang di bumi ya termasuk kita ini dan beserta isinya atau apa yang menurut kita itu milik kita, tetapi pada hakikatnya milik Allah. Dan kemudian yang di tubuh kita ini artinya juga demikian. Ya, rambut kita, mata kita, mulut kita, tangan, kaki, dan semuanya yang menurut kita itu milik kita, pada hakikatnya milik Allah. Kemudian apa yang harus kita sikapi kalau sudah tahu bahwa semuanya ini adalah milik Allah? Paling tidak salah satunya yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Dan itu juga perintah Allah. Salah satu perintah Allah itu ya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung banyaknya. Bahkan dijelaskan seandainya air laut itu menjadi tinta dan pohon-pohon itu menjadi penanya untuk menuliskan semua nikmat Allah itu tidak akan cukup. Dengan demikian kita itu harus banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang disyukuri ya semuanya. Makanya kalau ada ayat Allah yang bunyinya zikron kasiron, zikir atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya, boleh jadi salah satunya itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya
Salah satunya yang diingat sebanyak-banyaknya adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Memang paling tidak rasa syukur itu kita ucapkan di lisan kita ketika kita ingat nikmat Allah tersebut. Ya umpamanya badan kita sehat, alhamdulillah. Kita bisa bekerja, alhamdulillah. Kita bisa melakukan semua aktivitas kesehari-harian kita dengan baik, ya alhamdulillah. Paling tidak itu. Tapi kalau bisa, ya sebanyak-banyaknya. Apalagi firman Allah di dalam surat Sabah ayat 13 yang artinya atau intinya sedikit sekali hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. Jadi hamba Allah itu, manusia itu menurut Allah sedikit sekali yang bersyukur. Nah, kalau sedikit, padahal hamba Allah itu atau manusia itu pada akhirnya nanti setelah kehidupan dunia kemudian di akhirat hanya ada dua tempat yang kita ketahui, yaitu surga dan neraka. Maka bisa kita pahami bahwa surga itu sebenarnya untuk orang-orang yang bersyukur. Dan kalau orang yang bersyukur itu sedikit, boleh jadi ya surga itu ditempati oleh hamba Allah yang sedikit dan yang banyak yang di neraka. Logikanya seperti itu. Jadi artinya kita harus perbanyak bersyukur, bukan hanya sekedar syukurnya itu ya mengucap alhamdulillah, tapi juga harus nikmat Allah itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Umpamanya bersyukur atas nikmat Allah diberi uang atau kekayaan. Tapi kalau kekayaan itu dibelanjakan bukan di jalan Allah, yaitu bisa diartikan kalau yang demikian itu belum bersyukur yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita memang bersyukur kepada Allah, ya tentunya dengan rasa terima kasih kepada Allah, apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga menjadi amal soleh karena Allah ridho. Karena diumpamakan saja seorang anak dengan orang tua, umpamanya kalau orang tua itu memberi
anak uang umpamanya, ya mungkin untuk biaya sekolahnya, tapi ternyata uang itu malah untuk beli yang lainnya, entah itu jajan atau untuk beli mainan umpama. Maka orang tua itu pastinya tidak ridho, tidak menyukai itu, tidak senang, karena nikmat yang orang tua berikan kepada anak itu tidak digunakan dengan baik. Begitu juga Allah, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya, tujuannya kan agar digunakan di jalan Allah untuk hal-hal yang baik, karena memang ada ayat Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang pengertiannya bahwa kita itu disuruh membelanjakan harta kita itu di jalan Allah. Artinya membelanjakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu harus di jalan Allah. Apalagi nikmat Allah itu seperti yang kita sampaikan awal tadi, di semua bukan hanya harta uang, tapi juga tubuh kita umpamanya. Jadi umpama mulut kita itu juga nikmat Allah, ya harus kita gunakan untuk yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah, untuk berkata yang baik kepada manusia, untuk berkata yang lembut, untuk berkata yang tidak ada unsur mencela, menghina, memaki, umpamanya seperti itu. Sehingga apa yang kita ucapkan alhamdulillah kita punya atau diberi oleh Allah nikmat, itu bisa bersesuaian dengan perbuatan kita. Karena Allah itu tidak suka kepada orang yang hanya mengatakan tapi tidak melakukan apa yang terkait dengan apa yang dikatakan. Ya umpamanya saja, umpamanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umpama seperti itu, kita mohon kepada Allah diberi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita doa seperti itu, tapi kita tidak melakukan kebaikan di dunia dan juga tidak melakukan kebaikan itu untuk akhirat. Kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka doa kita itu boleh jadi ya tidak bisa dikabulkan karena tidak dibarengi atau diiringi dengan perbuatan sehari-harinya. Bukankah kebahagiaan di akhirat itu adanya di surga? Kemudian surga itu diberikan untuk orang yang takwa,
Orang yang takwa itu orang yang mengerjakan amal soleh. Lah kalau dia menginginkan itu tapi tidak mengerjakan amal soleh, bagaimana bisa kita itu bisa bahagia di akhirat? Tentunya seperti itu secara umum bisa kita pahami demikian. Dan kemudian kalau kita lihat selama ini orang-orang atau umat Islam atau kita sendiri mungkin pernah melakukan yang namanya bersyukur atau syukuran. Umpamanya ketika mempunyai anak, syukuran. Mungkin sembuh dari sakit, syukuran. Mungkin juga karena lulus ujian, syukuran. Dan sejenisnya nikmat-nikmat yang biasa kita dengar orang lakukan, mengadakan syukuran semacam ya kenduri, istilahnya diundang makan-makan karena bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, yaitu ini, itu, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu bagus, menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan berbagi nikmat. Insya Allah itu kalau niatnya memang bersyukur, insya Allah itu baik. Maksudnya kalau niatnya tidak ada unsur ria, pamer, bersyukur bisa beli mobil umpama, atau lulus ujian, lulus jadi pegawai, bisa saja terselip di hati itu untuk berbangga karena anaknya yang sukses, umpama seperti itu. Mudah-mudahan tidak demikian, tapi benar-benar bersyukur kepada Allah. Hanya saja yang juga perlu kita ketahui, kalau dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan awal tadi, yaitu zikron kasiron, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, salah satunya bersyukur. Maka kalau dikaitkan dengan nikmat Allah yang banyak itu, maka hal yang demikian ya masih kurang sekali, karena nikmat Allah itu banyak sekali. Kemudian juga setiap saat kita itu mendapat nikmat Allah, jadi harus dibanyai syukurnya, diperbanyak. Ya umpamanya diperbanyak itu, umpama mulai dari bangun tidur, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Karena juga ada yang mungkin tidur tidak bangun lagi, kita masih bisa bangun, itu juga atas nikmat Allah. Kita syukuri, boleh kita ucapkan itu ditambahi dengan kalimat-kalimat yang lain. Umpamanya setelah itu kita bisa bangun tidur tadi, kemudian beraktivitas, mungkin mandi, mungkin sarapan pagi, mungkin bersih-bersih, atau mengerjakan yang lainnya. Ya kita syukuri satu persatu. Alhamdulillah ya Allah, pada pagi ini aku bisa mengerjakan pekerjaan, bisa makan, bisa bersih-bersih,
Umpama kan seperti itu. Apalagi yang di dalam tubuh kita itu juga banyak nikmat atau semuanya nikmat. Tidak ada salahnya kita juga kita syukuri, umpamanya alhamdulillah mata saya bisa melihat atas izin-Mu ya Allah, dan itu atas nikmat-Mu ya Allah. Karena kalau mata ini tidak bisa melihat, bagaimana saya bisa beraktivitas dengan baik, umpama seperti itu. Juga melihat tangan, ingat Allah lagi, karena ini nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, tanganku bisa untuk digunakan dengan baik, bisa untuk megang, bisa untuk melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita bisa memperbanyak mengingat nikmat Allah dan mensyukuri minimal dengan alhamdulillah tadi, ya insya Allah itu sesuatu yang sangat baik. Memang kita biasanya diajari atau dulunya yang namanya zikir itu umpamanya salah satunya ya alhamdulillah, sehingga mungkin beberapa kali atau ribu kali mungkin alhamdulillah, 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 yaitu baik, tidak ada salahnya. Tapi kalau umpama seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga saya kira ya sangat baik, kan gitu. Bahkan mungkin lebih mengena kita bersyukur terhadap nikmat yang mana. Jadi dua-duanya baik, insya Allah. Dan kalau itu bisa kita lakukan dalam keseharian kita, ya mudah-mudahan kita itu termasuk hamba yang bersyukur atas nikmat. Jangan sampai kita itu mengucapkan ingat kepada Allah tapi tidak bersesuaian yang diingat itu apa, umpamanya ya kayak alhamdulillah tadi, memuji Allah kita tidak mengerti sebenarnya yang dipuji, yang disyukuri itu apa. Jangan sampai kita itu tidak tahu, karena kalau tidak sesuai kan banyak contoh-contoh. Umpamanya istighfar, astagfirullahaladzim, yang artinya minta ampun kepada Allah atas dosa. Kan ada, boleh jadi di sekitar kita atau kita mungkin pernah mengalami ketika melihat seorang anak, umpamanya anak, entah anak siapa yang mungkin nakal, mungkin main apa, ngelemparin apa, ngenai rumah, ngenai kaca, pecah, hanya contoh. Terus melihat itu kita mungkin istighfar, astagfirullahaladzim, anak siapa ini, umpama begitu. Itu boleh jadi bukan istighfar mohon ampun kepada Allah, mulutnya istighfar, tapi boleh jadi hanya karena jengkel marah kepada anak itu. Cuman sudah menjadi latah mengucap astagfirullah. Jadi itu boleh jadi ya enggak nyambung istighfarnya itu benar atau tidak. Kan juga pernah saya uraikan juga contoh sholat. Sholatnya ya niat karena Allah, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin dan seterusnya, diakhiri lillahi ta'ala. Tapi kalau ada ayat Allah mengatakan celakalah orang yang sholat, itu bukan karena usolinya tadi tidak pas. Maksudnya itu
apa usolinya itu bukan karena Allah, tapi karena Allah mulutnya, tapi dalam kesehariannya dia tidak tanha anil fahsa wal mungkar, tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya tidak sinkron, tidak sesuai, sehingga sholat itu bisa celaka karena dia lupa dengan niatnya tadi. Kalau ucapannya lillahi ta'ala, ya harusnya perbuatannya ya yang lain benar karena lillahi ta'ala juga, kira-kira seperti itu. Maka kita juga diharapkan yang namanya bersyukur ya juga diucapkan, juga dilakukan dalam perbuatan sehari-hari, ya kan. Contoh lagi ya, mungkin orang yang apa istilahnya melakukan perbuatan maksiat, anggaplah seorang pencuri dikejar oleh masyarakat, terus dia lari, terus dia nyumput, terus dia selamat, tidak ketahuan. Boleh jadi dia ketika selamat dari kejaran masyarakat itu mengucap, alhamdulillah selamat, aku tidak kena. Ya alhamdulillah seperti itu, memuji Allah. Tapi ya benar seperti itu diterima oleh Allah kalau memujinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka dari contoh itu kita bersyukur kepada Allah kalau bisa ya disesuaikan dengan apa yang kita lakukan, yang insya Allah seperti itu kalau bisa. Jadi yaitu tadi nikmat Allah yang banyak tadi kita ucap alhamdulillah. Ya paling tidak apa setiap pekerjaan, setiap apa saja yang kita lakukan harus kita akhiri alhamdulillah karena kita bisa mengerjakan. Ya kalau kita contohkan lagi, kita habis mandi alhamdulillah bisa mandi, bisa bersih-bersih alhamdulillah, bisa masak selesai, kerja setelah itu alhamdulillah, kita mau ke kantor dari rumah sampai kantor alhamdulillah sampai, kan begitu. Kita makan selesai alhamdulillah bisa makan, kan gitu. Kita mau apa lagi, kita mau istilahnya mengerjakan baik itu pekerjaan rumah ataupun kantor atau pekerjaan yang lain atau semualah aktivitas ya, kita selesai alhamdulillah, kan seperti itu. Nah itu sudahkah kita lakukan seperti itu, zikir sebanyak-banyaknya yang salah satunya syukur tadi? Maka kalau belum, mari kita usahakan kita itu banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu juga umpamanya ketika kita dapat nikmat dari Allah, harta, ketika belanja juga begitu. Belanjanya sudah benar, umpamanya beli buku, alhamdulillah bisa beli buku, bisa beli sesuatu yang insya Allah ini baik. Nanti beli apa lagi, baju, alhamdulillah saya bisa beli baju ya untuk berpakaian agar rapi, baik, bisa apa saja yang baik-baik. Jadi bersyukurnya bukan hanya ketika dapat uang, gaji, tapi pembelanjaannya tidak kita syukuri, yaitu ya kurang pas. Kemudian juga istri, anak, itu kan juga nikmat Allah, kita syukuri. Salah satu bentuk kita syukur itu setelah alhamdulillah, yo istri jangan kita marahi, jangan kita jengkel, jangan kita itu cela kalau keliru umpamanya. Karena kalau kita seperti itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah.
Anak juga demikian. Kalau anak itu ada kurangnya, ada salahnya, ya jangan dimarah, jangan diomeli, tapi dinasehati, dibimbing. Itu wujud rasa syukur kita kepada anak. Insya Allah seperti itu. Bukankah kita sering juga mendengar ayat tentang syukur? Kalau kita itu bersyukur, Allah akan nambah nikmat itu. Kalau kita tidak bersyukur, maka tunggu saja. Azab Allah itu ya sangat pedih, kira-kira seperti itu. Maka kalau kita tidak syukuri semua itu, bisa saja nanti bukan ditambah, akan dikurangi. Ya cara Allah menguranginya itu seperti apa, dan kemudian juga kalau Allah mau menambah itu ya cara Allah. Tapi ayatnya jelas, kita itu harus bersyukur kepada Allah, dan kalau tidak bersyukur ya Allah sudah mengancamkan tadi, tunggu saja. Nah, kata tunggu saja itu bisa yang di dunia ada, dan yang pasti di akhirat. Kalau kita tidak bersyukur, ya di akhirat tempat yang sangat mengerikan. Ya, a'udzubillah, jangan sampai kita termasuk hamba yang tidak bersyukur ya. Jadi kita belajar bersyukur dengan sebaik-baiknya, karena yang diterima Allah itu ya yang sebaik-baiknya. Karena amal perbuatan itu ternyata kan ada yang setengah-setengah, ada yang baik, ada yang lebih baik. Bukankah surga juga kan begitu, bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Artinya orang itu berbuat baik ataupun buruk itu bertingkat-tingkat. Ada yang biasa, ada yang lumayan, ada yang sangat, kan begitu. Jadi untuk itu bersyukur tadi, mari kita perbanyak. Jadi jangan hanya nunggu kalau dapat rezeki anak, dapat rezeki lulus, dapat rezeki bisa buat rumah, kalau bisa bukan hanya itu semuanya, dan setiap hari. Dan syukur itu juga beriringan dengan istighfar sebenarnya, mohon ampun. Kenapa? Karena boleh jadi selama ini kita itu kurang mensyukurinya, dan itu kan berarti kita salah. Karena ayat tadi di surat Ibrahim ayat 7 ya, yang lain sakartum dan seterusnya itu, kalau kita itu udah bersyukur berarti kita salah, karena itu perintah Allah, dan selama ini kita bersyukurnya kurang. Umpama waktu sekolah, umpamanya dulu dapat nilai bagus, kita mungkin dulu tidak alhamdulillah ya Allah aku diberi nilai bagus. Kemudian naik kelas juga tidak mengatakan alhamdulillah ya Allah aku naik kelas. Kemudian lulus juga demikian. Kemudian dulu juga istilahnya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah itu tidak boleh jadi ya, tidak pernah alhamdulillah aku sampai rumah atau alhamdulillah aku sampai sekolah umpamanya. Padahal itu suatu nikmat bisa sampai ke rumah ataupun ke sekolah, dan kita tidak mensyukurinya dulu, dan itu salah sebenarnya. Dan kita tahu baru sekarang umpamanya kalau itu juga harus kita syukuri. Ya kita mohon ampun kepada Allah, kemudian juga syukuri. Umpamanya ya kita ucapkan ketika berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah dulu saya begini begitu, banyak nikmat yang kau berikan ya Allah, saya bisa sekolah, bisa belajar, bisa ini, saya tidak mensyukurinya dulu ya Allah karena nggak ngerti, sekarang tahu ya Allah, kalau itu dulu salah ampuni aku ya Allah. Dan mulai saat ini aku syukuri nikmatku yang dulu yang belum sempat ku syukuri umpamanya. Boleh dan bagus seperti itu.
syukurnya sekarang. Karena tobat itu juga bisa sekarang. Kita pernah melakukan dulu kesalahan, tobatnya sekarang, ampuni ya Allah kesalahan yang dulu. Bersyukur juga bisa. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmatku yang dulu yang kau berikan. Insya Allah itulah yang lebih mungkin mengenai ya tentang syukur itu. Dan boleh jadi kita selama ini puluhan tahun tidak melakukan itu, berapa banyak nikmat Allah yang kita lupakan. Nah, kita banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bersyukur seperti itu, sehingga ya mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang baik. Karena amal itu yang baik itu diantaranya ya seperti itu, amal-amal itu yang diawali dengan bismillah yang kita lakukan, kemudian diakhiri alhamdulillah. Maka kalau mau ditambah lagi dengan bismillahnya tadi, yaitu kita mohonkan ampun kepada Allah. Dulu kalau mau ke sekolah atau pulang tidak diawali bismillah. Sekarang kita niatkan bismillah apa-apa yang dulu terlewatkan, dan kemudian juga masalah alhamdulillahnya tadi, insya Allah itu menambah amal-amal soleh kita. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang baik, yang lurus, insya Allah seperti itu. Nah, untuk pembahasan rasa syukur ini saya cukupkan untuk sekian dulu, karena boleh jadi di kesempatan lain nanti kita juga bahas masih tentang syukur, karena kalau kita bahas itu panjang, karena banyak yang harus kita sampaikan. Karena umpamanya bisa bersyukur, bisa ibadah, itu kan nikmat Allah. Bisa menolong orang, itu kan nikmat Allah. Karena itu kebaikan yang harus kita syukuri. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk kali ini hanya cukup sekian saja. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi saya sendiri yang juga masih belajar bersyukur kepada Allah. Dan kurang lebihnya saya kepada saudaraku sekalian mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.